Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan buku Hilyah Thalibul Ilmi. Sebelum kita mulai membahas bab berikutnya, perlu diketahui bahwa gigi itu bukan aurat, sehingga manakala seseorang tersenyum kepada orang lain itu tidaklah berdosa, tidak dikatakan membuka aurat, bahkan itu bagian dari sunnah. Kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum yang kau berikan kepada saudaramu itu adalah sedekah. Maka sebelum saya mulai di bab keempat, silakan antum lihat kanan kiri, berikan senyum antum, kenalan sama dia, tanya namanya, tinggal di mana, kerjanya apa. Yang umahat juga, yang umahat tanya namanya, bukan salah mentok, bukan salah mentok. Saya lihat antum salah mentok. Tanya tinggal di mana. Kalau perlu kerjanya apa, siapa tahu nanti antum jadi teman kerja. Sudah? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Kerja apa dia? Selam bersih. Tinggalnya di mana? Dam. Tinggalnya di mana? BJBJ. Jalan BJBJ. Siapa tahu antum sebelah manajer, antum gak punya kerja. Kerja apa Pak? Oh saya di antum kerja apa? Belum ada Pak. Sekolahnya apa? Oh saya STM. Oh sebenarnya saya lagi nyari nih. Terus antum diajaknya kerja. Cuman ya udah lewat. Antum tadi nggak nanya sih. Halaman 55. Pasal keempat, adab bersahabat. Disebutkan oleh penulisnya Syekh Bakar bin Abi Zaid, ihdar qarinas su'. Hati-hatilah terhadap sahabat yang buruk. Mari kita baca. Jika faktor genetika itu menurun, maka begitu pula adab yang buruk juga menular. Sebab karakter manusia itu mudah berubah-ubah dan banyak meniru. Ya atau tidak? Khususnya yang muda-muda, yang masih labil, masih jomblo, itu banyak niru-niru. Manusia itu ibarat kawanan burung, tercipta dengan sifat pembawaan saling meniru. Ada ungkapan bahasa Arab bunyinya at-tuyuru ala syakilatiha taqa. Burung dengan yang sejenisnya akan berkumpul. Merpati biasanya kumpulannya sama merpati, gagak sama gagak. Dan begitulah manusia, biasanya yang buruk, biasanya gaulannya buruk. Kalau orangnya baik, biasanya dia akan cari teman yang baik-baik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bergaul dengan sahabat yang jahat, karena dia merupakan kebinasaan. Sementara mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Teman-teman yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau, "Mathal al-jalisi salih wal jalisi su' ka hamilil misk wa nafikhi al-kir." Perumpamaan teman yang baik dengan yang teman yang buruk itu seperti mengumpamakan penjual minyak wangi dengan pandai besi. Di mana kalau engkau bertemu dengan penjual minyak wangi dan berteman dengannya,
kamu bisa dikasihnya, atau beli darinya, atau minimal kalau dia pakai kamu cium baunya yang enak. Tapi kalau kamu bertemannya dengan pandai besi, kamu gak bisa beli, kamu bisa minta apa darinya. Yang pasti mungkin kau akan terpercik apinya hingga terbakar bajumu, atau minimal kamu mencium bau yang tidak enak karena pandai besi keringatan, kepanasan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, berteman dengan orang yang baik, kita bisa dapat manfaat, minimal ya dapat aroma akhlak baiknya lah. Misalnya kamu teman sama siapa? Si Anu, itu orangnya baguslah kamu temanan dengannya. Meskipun kita tidak baik, tapi karena teman kita baik, kita jadi terbawa. Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Setiap dari seseorang itu bisa dilihat kadar agamanya sesuai dengan temannya. Kenapa? Ustaz Afwan bisa dipanggilkan Saudara Firman, ada temannya sakit atas nama Dewa. Firman mana? Dewanya di mana? Oh, pingsan di luar situ. Coba dilihat. Dan kita fokus dulu. Gak usah semua ke sana. Rasulullah mengatakan innal mar'a ala dini khalilihi. Seseorang itu bisa dilihat kadar agamanya, kualitas akhlaknya, bagaimana perilakunya, bisa dilihat dengan siapa yang menjadi temannya. Falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Maka hendaklah setiap dari kalian melihat siapa yang menjadi temannya. Kita bisa lihat kualitas seseorang, ini orangnya baik atau tidak, dengan cukup melihat siapa saja pergaulannya. Biasanya pergaulan perokok, pemusik, peminum, gaulan pezina. Kita tidak usah melihat dirinya siapa, kita melihat saya teman-temannya yang hari-hari dia bersamanya, bukan dalam rangka mendakwahi, dalam rangka untuk bergaul dengannya, maka kita bisa tahu kualitas agama, meskipun dia menyembunyikannya. Maka dari itu pilihlah. Afwan katanya tadi, mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Lebih baik berkenalan atau berteman dengan orang yang baik daripada berteman dengan orang yang buruk, sudah kena pengaruhnya untuk kembali lagi susah. Maka dari itu pilihlah sebagai sahabatmu orang yang membantu mencapai tujuan, mendekatkanmu kepada Rabb, kepada Allah, bersepakat denganmu dalam tujuan yang mulia. Cari teman yang demikian, yang kita kalau bersamanya kita jadi rajin ke masjid. Bertemanlah dengan orang yang kalau kita berteman dengannya kita jadi tahu sholat 5 waktu. Kita ingat, meskipun misalnya di lapangan bola. Kalau antum suka futsal, dan ini tidak bisa dilarang selama antum pakai celana di bawah lutut, karena laki-laki lutut itu termasuk aurat. Antum suka main futsal, punya jadwal, asalkan antum satu klub bertemannya dengan orang yang tahu tentang waktu sholat, maka pada hukum asalnya boleh. Tapi kalau dia tidak waktu sholat, tidak tahu, diajaknya antum main mulai dari 6:30 malam. Setiap antum punya jadwal, nabrak sholat isya. Iya kalau antum sholat isya. Kalau pulang sudah peler, capek, akhirnya nggak sholat isya sama sekali. Cari teman yang, aku mau main, tapi kita mainnya setelah isya. Jadi sholat dulu bareng di masjid dekat tempat lapangan. Dan lebih bagus lagi mainnya pagi-pagi. Klasifikasikan sahabatmu dengan kriteria yang ketat. Apa kriterianya? Kata penulisnya sini, kriterianya 1, ada sahabat karena manfaat, namanya shadiqu manfaat. Ada sahabat karena kesenangan, shadiqu dhillah, diistilahkan oleh penulis, atau shadiqu laddah. Nah, ada shadiqu fadilah, sahabat karena akhlak mulia.
Ini harus dipilih-pilih. Antum berteman, si fulan teman manfaat. Ini teman kesenangan, ini teman yang harus jadi sahabat. Apa itu teman manfaat? Kata Syekh Utsaimin, teman manfaat itu adalah orang yang berteman denganmu, kamu berteman dengannya karena sesuatu yang bisa saling mengambil manfaat semata. Ya, misalnya duitnya. Antum dengan dia cocok karena suka sama-sama suka kuliner. Jadi kemana-mana makan bareng, ngobrol makan. Kali ini antum yang bayar, kali ini dia yang bayar. Kemana-mananya murni karena soal makan-makan. Dan apalagi kalau ternyata cuma dia yang ngambil manfaat atau enggak, artinya antum terus yang bayar. Ini tinggalin sekalian. Ini parasit namanya, benanggu. Kalau pergi kemana-mana nggak pernah bayar. Orang yang model kedua adalah saya contohkan yang lain. Misalnya teman politik. Pemilihan gubernur tahun ini, di tahun ini si fulan dan si fulan, si A dan B berteman. Karena saling mengambil manfaat. Ini mau jadi gubernurnya, ini mau jadi calon wakilnya. Yang ini merasa yang ini cocok karena ini punya kapasitas untuk bisa memenangkan saya. Yang ini juga mengatakan daripada saya nggak jadi gubernur sama sekali, minimal jadi wakilnya, saya pilih dia karena dia sepertinya yang bisa memenangkannya. Maka cocoklah mereka. 5 tahun menjabat jadi gubernur, pisah lagi bermusuhan. Yang ini jadi gubernur, yang ini jadi gubernur juga. Itu namanya pertemanan apa? Cuma cari manfaat. Pertemanan model begini, hilang manfaatnya, hilang temannya. Saya contohkan yang lain, misalnya teman di kantor. Hilang pekerjaan, hilang pertemanan. Saya katakan sebagian pejabat di dunia ini, mereka ketika masih menjabat begitu hormat orang. Tapi setelah mereka turun, pensiun, tak ada lagi orang melihat. Dia sakit di rumah sakit, nggak ada yang lihat. Kenapa demikian? Habis manfaatnya. Oh, dia kan atasanku dulu. Sekarang dia sudah tua renta, tak lagi sanggup kerja, tempatnya sekarang di rumah sakit. Ya, kalau ada waktu aku jenguk, kalau nggak ada ya. Oh, meninggal. Oh, innalillah. Kalau dulu waktu masih menjabat beda. Ini namanya teman manfaat. Ada teman kesenangan. Biasanya ini yang satu hobi. Teman main futsal, teman badminton, teman goes, teman ngobrol, teman mancing, yang ada kesenangannya sama-sama. Ketika hilang salah satu dari mereka kesenangan itu, maka hilang pula pertemanannya. Kata Syekh Utsaimin, biasanya pertemanan model begini, pertemanan habisin waktu. Karena Anda dengannya hanya berteman karena suatu kesenangan semata. Sementara kesenangan itu ada habisnya. Kesenangan ada habisnya. Hari ini, tahun ini antum suka futsal. Antum cedera, antum nggak bisa senang lagi dengan futsal. Antum ganti dengan yang lain, yang tidak membutuhkan kaki yang sedang cedera. Maka jemaah yang dirahmati Allah, pertemanan karena kesenangan itu pun sama. Hilang kesenangannya, hilang pertemanan. Saya bacakan di sini. Sahabat dalam 2 kategori pertama akan berhenti persahabatannya bila faktor penyebabnya hilang. Yaitu pada kategori pertama yaitu kemanfaatan, dan pada kategori kedua yaitu kesenangan. Bila hilang penyebabnya, maka hilang pula pertemanannya. Adapun sahabat pada kategori yang ketiga, yaitu sahabat yang benar-benar bisa diandalkan. Karena motif persahabatannya adalah keyakinan timbal balik mengenai tertanamnya akhlak mulia pada masing-masing dirinya. Antum berteman dengan orang yang suka sholat. Antum berteman dengan orang yang kalau ngomong, omongannya itu bisa enak didengar, penuh dengan ilmu. Ini yang harusnya dicari.
Bukan yang kalau duduk ngomongnya bola. Besok ketemu bola. Besok ketemu bola. Habis waktu karena bola itu tak ada hentinya. Atau temannya teman musik. Band anu lagi tune in. Ngomongin band. Ngomongin lagi band. Musiknya. Manggung di mana. Itu aja yang diomongin. Tak ada habisnya. Habis waktu tidak ada ibadahnya. Sedangkan sahabat yang model ketiga inilah yang bisa diandalkan. Ini yang harusnya dicari. Antum berteman dengannya akan mengingatkan antum pada Allah. Sehingga ada ungkapan para ulama di zaman dahulu, maka nalillahi yabqa. Coba bilang, maka nalillah yabqa. Sesuatu bila dia terbentuk karena Allah, dia akan langgeng. Sesuatu bila terbentuk, terjalin, ada karena Allah, maka dia lebih langgeng. Seseorang nulis buku karena Allah, bukan karena dunia, bukunya langgeng. Makanya ini penulisnya nulis dari tahun 30 tahun yang lalu. Sekarang kita masih baca, masih pelajari. Sahih Bukhari ditulis berapa tahun yang lalu. Sampai sekarang masih dijadikan rujukan. Pertemanan bila dia dijalin karena Allah, maka dia lebih langgeng. Kita dapati ada sebagian orang berteman, tapi setahun kemana teman? Oh, nggak ada, nggak tahu. Kenapa? Jalinannya bukan karena Allah. Si fulan sama si fulan tuh kayak pinang dibelah dua. Kemana-mana berdua. Lewat setahun, mana temanmu? Nggak tahu aku. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pertemanannya bukan karena Allah. Sahabat karena akhlak mulia adalah mata uang langka yang sulit diperoleh. Ada salah satu ucapan Hisham bin Abdul Malik yang sangat berharga. Dia mengatakan, ma baqiya min ladzatid dunya syai'un illa akhun arfa'u ma'unata tahaffudhi baini wa bainahu. Tidak ada sedikit pun kelezatan dunia yang masih tersisa kecuali seorang saudara yang aku tidak memperhitungkan biaya untuk saling memperhatikan antara aku dengan dirinya. Perhatikan jemaah, bisa dibaca. Tidak ada kelezatan dunia yang tersisa, tapi ini cuma sisa ya. Kecuali saudara yang, teman yang, sahabat yang kita dengan dirinya nggak pernah perhitungan. Nggak ada istilahnya kemarin aku sudah bayar, kamu lagi lah. Itu nggak berlaku. Kita dengan dirinya nggak pernah hitung-hitung soal duitnya berapa yang keluar. Kamu kemarin keluar berapa? 200. Hari ini aku traktir 200 juga ya. Itu nggak pernah terjadi. Tapi saya katakan tambahan di luar dari materi sahabat ini. Tapi itu cuma sisa. Ada yang lebih inti dari persahabatan, yaitu antum dengan istri. Kalau yang belum nikah ya nggak usah. Nah, yang lebih inti itu adalah, ini pertemanan itu cuma sisa. Yang lebih inti kalau di rumah tangga adalah istri. Maka saya juga heran apabila seseorang sudah nikah, tapi dia waktu kongkongnya lebih banyak dengan temannya daripada istrinya. Dia kasih istrinya hanya kalau sudah pulang dari kongkong. Pulang jam 10 malam, setengah 11 malam, istri sudah ngantuk, mau tidur, baru kemudian pulang, besok pagi pergi kerja. Sekongko lagi seharian sampai malam, jadi istri itu ketemunya cuma ya pagi atau malam. Subuh-subuh atau malam. Dia memberikan sisa waktunya buat istrinya. Ingat, pertemanan itu cuma sisa. Maka porsi antum bersama dengan sahabat atau teman tidak boleh lebih banyak daripada antum dengan istri. Ada salah satu ucapan yang indah ditulis. Al-uzlatu min ghairi 'ainil 'ilmi zallatun wa min ghairi zayy zuhdi illatun. Uzlah jika tanpa ain maka jadi zallah. Itu antum enggak bisa nulis. Antum harus lihat tulisannya di sini. Coba lihat bahasa Arab. Uzlah. Apa saja hurufnya? Ain, zai, lam, tak marbutoh. Kalau antum buang ainnya jadinya apa?
Zai, lam, tak marbutoh. Tapi kalau antum buang zainya, jadinya apa? Ain, lam, tak marbutoh. Perhatikan ini. Uzlah kalau dibuang ainnya jadinya zal. Kalau dibuang zainya jadinya illah. Apa artinya? Artinya adalah uzlah kalau tanpa ain jadinya zallah, kesalahan. Kalau tanpa zai maka dia jadinya illah, penyakit. Apa maksudnya dari perkataan ini? Untuk paham maksudnya? Hah? Makanya sini tatap mata saya. Apa maksudnya ini? Bergaul dengan manusia kalau tanpa ilmu, tanpa kezuhudan, yang jadinya adalah salah dan nimbul penyakit. Bergaul dengan manusia kalau tanpa ilmu jadinya salah-salah. Antum nggak tahu ternyata itu haram, antum ikuti juga karena nggak punya ilmu, jatuh antum kepada yang haram, jadinya salah. Bergaul dengan manusia tidak punya zuhud, tidak punya zuhud tetap ya, mengambil dari dunia sebatas yang dibutuhkan. Nggak punya zuhud, bergaul dengan manusia, sudah punya mobil, aku mau juga mobil. Ini sudah punya motor, aku mau juga motor. Teman SMA aku sekarang sudah punya rumah, aku harus punya rumah juga. Yang terjadi apa? Apa? Penyakit. Penyakit apa? Banyak. Penyakit hasad, iri kepada teman yang sudah punya mobil, iri kepada teman yang sudah punya rumah, jadinya penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati Allah, saya tambahkan sedikit. Bagaimana kalau kita berteman dengan teman yang jelek, tapi tujuannya menasihati atau ngajak dia untuk jadi orang baik-baik? Jawabannya boleh. Apabila antum yakin betul tujuan antum adalah menasihati. Itu satu. Yang kedua, yakin betul antum tidak akan terjerumus dengannya. Ada sebagian orang tadinya dia ingin ceritanya menasihati. Saya mau gaul sama si para pemabuk itu. Itu apa? Para pemabuk. Apa-apa, insya Allah kita nasihati. Semoga mereka berhenti. Setelah dia gabung dengan mereka, ngobrol, suatu hari dikasih minum, dia nggak tahu. Ternyata khamar. Rupanya enak juga rupanya. Tadinya mau apa? Mengajak orang untuk berhenti, jadi apa? Malah minum jadinya. Bergaul sama pengguna narkoba. Ceritanya tadi mau menasihati. Rupanya setelah dicipin sedikit, akhirnya ketagihan. Malah jadi pengguna akhirnya. Bergaul sama perokok. Tadinya cuma duduk-duduk biar nanti kita nasihati, semoga mereka berhenti. Besok-besoknya merokok. Nanti saya dakwah itu semua yang masih ngeband itu anak-anak muda. Sekali besoknya ikut ngeband juga. Maka teman-teman dirahmati Allah, kalau antum ingin menasihati orang dengan cara bergaul dengannya, pastikan dulu dua. Yakin betul antum mau menasihati, bukan karena tujuan yang lain. Syarat yang kedua adalah antum sudah punya benteng. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang sebagian teman-teman ingin menasihati orang lain, tapi dia tidak punya benteng. Antum mungkin sudah tahu pokoknya ada artis lah, hijrah, berhenti dari musik, berhenti dari dunia hiburan. Apa yang terjadi? Balik lagi. Kenapa? Karena tidak punya benteng yang kuat. Itu yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Apa kata Syekh Utsaimin? Saya bacakan. Wa kam min insanin mustaqimin quyidha lahu syaitan min bani Adam fasaddahu 'anil istiqamah. Berapa banyak orang yang tadinya lurus, baik orang, tapi kemudian dia ditipu oleh syaitan, wujudnya bentuknya manusia, yaitu teman yang buruk. Hingga akhirnya dia terlewatkan, hingga dia tersimpangkan dari jalan istiqomah itu sendiri. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ini perlu diperhatikan. Saya ringkas.
Di dalam bersahabat, antum perlu memilah-milah mana sahabat karena manfaat, mana sahabat karena kesenangan, dan mana sahabat karena agama, akhlak dulu. Teman kita yang sejati yang mana? Yang ketiga, karena faktor agama. Karena pertemanan karena manfaat atau kesenangan, hilang manfaat dan senangnya, hilang pula temannya. Kemudian teman-teman dirahmati Allah, perlu diperhatikan bahwa seorang teman itu bisa mempengaruhi agama temannya. Maka harus wajib bagi antum untuk berteman dengan orang yang baik-baik saja, supaya antum terikut dengannya. Hindari berteman dengan yang buruk, karena khawatirnya antum jadi seperti mereka. Bagaimana kalau niatnya berteman dengan yang buruk dalam rangka mendakwahi? Syaratnya dua. Yakin niatnya betul-betul untuk mendakwahi. Yang kedua, antum sudah punya benteng. Jangan sampai nanti antum ceritanya mau mendakwahi, justru antum didakwahi. Antum ceritanya mau menarik, justru antum ditarik. Perhatikan yang lain, bahwa ada tambahan, bahwa bergaul dengan manusia itu butuh ilmu dan butuh zuhud. Bila tidak ada ilmu, nanti jatuhnya salah-salah. Bila tidak ada zuhud, nanti jatuhnya penyakit. Kemudian yang terakhir, tambahan di luar dari materinya, teman atau bersahabat atau berkawan di luar itu hanya sisa dari pergaulan antum dengan istri di rumah. Saya tidak sebutkan orang tua karena orang tua mutlak. Jangan nanti antum tanya, Ustaz, mana bagian orang tuanya? Orang tua mutlak. Nggak usah ditanya kali itu. Maksud saya, mana istri dengan sahabat yang lebih banyak porsinya? Jawabannya, istri. Jangan sampai kemudian antum lebih banyak dengan teman, memberikan istri hanya waktu sisa-sisa. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup sudah. Bukunya tutup. Sebagian pertanyaan yang masuk di sini, ini pertanyaannya banyak banget dan belum dijawab. Sebagian tentang manhaj. Dan pembahasan manhaj sudah kita lewati sebanyak 3 minggu yang lalu. 3 minggu lalu, 2 minggu lalu, dan minggu lalu. Maka saya mencukupkan untuk dibahas di masjid ini. Adapun pertanyaan yang masih berkenaan tentang manhajiyah, seperti apa hukumnya sholat di belakang bid'ah, itu akan saya alihkan pertanyaannya di Masjid An-Nasai hari Rabu, di kajian mulia dengan manhaj salaf. Apa yang saya dapati di meja ini, yang isinya adalah manhajiyah, maka saya akan lemparkan, nanti saya jawabnya di hari Rabu, di kajian mulia dengan manhaj salaf di Masjid An-Nasai. Bawa itu ikut dinas saja. Ini amanah, kasih firman. Jangan dibaca. Pusing lihat pertanyaan. Kita tinggal di kalangan masyarakat yang 99%, ini kayaknya mau hitung ya. Sensus kayaknya. 99% mengikuti bid'ah, sholawat dan jabat tangan setelah sholat fardu. Bolehkah kita ikut berdiri dan ikut mempraktekkan demi mendekati, demi pendekatan dakwah? Mungkin maksudnya mau ikut keliling kali ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau ikut berdiri, ikut berjabat tangan, supaya mendekati, supaya bisa berdakwah. Jamaah yang dirahmati Allah, berdakwah itu ada tekniknya, yaitu dengan cara dakwah sebagaimana yang dituntunkan Nabi. Tidak bisa seseorang beramar ma'ruf dengan cara yang enggak ma'ruf. Tidak boleh pula seseorang nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Tidak bisa seseorang mengajak orang untuk ikut sunnah dengan terlebih dahulu
ngikuti Jibril. Tidak bisa. Ustaz, ini kan supaya menaklukkan hati. Tidak. Biasanya awalnya antum menaklukkan hati, berikutnya antum yang tertaklukkan hati. Saya punya teman, bukan teman sih. Saya ngisi di sebuah pengajian, dia mengenali saya gitu. Oh, ini sebuah pria. Oh, saya sering dengar Murad tanya Oh, saya mengenalnya sepertinya sunnah. Kok belakangan saya lihat di Facebooknya ngikuti acara bid'ah. Kok ngikut juga misalnya dipanggil ke partai politik, disuruh ceramah di partai-partai, ceramah di sana sini, tapi yang bukan sunnah. Maka saya tanyalah gurunya, ini kan murid antum, Ustaz. Iya. Ini kenapa kok jadi gini? Gurunya bilang, dulu dia murid saya, mengenal sunnah, tapi belakangan setelah pindah ke kota anu, belakangan balik ke sini, jadinya kayak gitu. Apa itu? Ingin bergaul dengan cara ya masuk dulu ke area bid'ah. Ceritanya mau masuk ke sunnah, akhirnya nggak bisa keluar lagi. Ngikut dia ke sana. Untuk mengatakan ini, saya tetap sunnah. Orang jadi tidak percaya. Sunnah model apa? Kamu ceritanya mau dakwah, kok malah ngikut di situ? Katanya kamu ikut sunnah, tapi kamu ngisi Maulid Nabi. Katanya kamu ikut sunnah, tapi kamu ngisi tablik akbar Isra Mi'raj. Kan aneh. Ini jadinya seperti orang mau ngajak pelacur dengan cara ngikut acara pelacuran ini. Maka ini jangan, itu buang ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita masbuk. Saat imam duduk tahiyat akhir, kita masih rakaat 2. Misalnya maghrib ya. Imam duduk rakaat 3, antum duduk rakaat 2. Bagaimana posisi duduk kita? Imam duduk di rakaat 3, duduknya di lantai atau di kaki? Jamaah coba jawab. Antum kalau rakaat 3 salat maghrib duduknya di lantai atau di kaki? Baik. Yang di lantai itu namanya tawarruk. Apa namanya? Tawarruk. Ada pun yang di kaki disebut dengan duduk iftirash. Apa namanya? Jangan salah-salah ngomong ya. Karena tadi subuh ada yang bertanya, Ustaz, ada kalau duduk iftirash? Iftirash. Oke, Pak. Paham ini? Nah, imamnya duduk tawarruk di lantai, antum duduknya di mana? Di kaki atau di lantai? Jawabannya ada khilaf ulama. Dan mau di kaki atau di lantai, insya Allah dua-duanya boleh. Hanya saja kalau saya ditanya, Ustadz lebih pilih yang mana? Maka saya katakan saya pilih di kaki. Iftirash. Dalil saya, karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Waktu kamu terlambat dan apa yang kau dapati dari imam, tinggal ikuti. Gerakannya ngikuti si imamnya. Dan apa yang sudah luput, tinggal menyempurnakan. Kata guru saya, Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti. Syekh Muhammad Mukhtar adalah pengajar di Masjid Nabawi. Sering di kota saya dulu, di Riyadh. Sering mengisi sebulan sekali. Kata beliau, fa'atimu, sempurnakan. Ini menunjukkan bahwa waktu antum masuk di rakaat 1, imamnya sudah rakaat 2, antum ngitungnya rakaat 1, bukan rakaat 2. Karena antum rakaat 1, nanti dia rakaat 3, sekarang antum rakaat 2, maka duduk antum seperti antum duduk rakaat 2. Bagaimana antum kalau duduk rakaat 2? Di kaki atau di lantai? Maka di kaki. Tapi kalau di sebelahnya saya, misalnya ada orang duduknya di lantai, padahal kami datangnya bareng, sama-sama terlambat. Saya duduk di kaki, dia duduk di lantai, maka saya persilakan. Tapi saya pribadi lebih pilih di kaki. Untuk lebih jelas tentang perbedaan pendapatnya, antum buka website saya muflisafitra.com. Antum cari sebuah tulisan judulnya Imam duduk di lantai, makmum masbuk duduk di mana. Itu judulnya. Antum tinggal baca saja. Kesimpulannya yaitu tadi. Buang. Apakah sah sholat imam yang isbal? Apakah sholat
sholatnya seorang imam yang celananya di bawah mata kaki, sarungnya di bawah mata kaki, sholat sah atau tidak? Kembali kepada hadis yang mengatakan sholatnya seseorang yang musbil tidak sah. Pertanyaannya, hadisnya sahih atau tidak? Sebagian ustadz mengatakan sahih. Sebagian ustadz-ustadz yang sering mengisi di Balikpapan mengatakan sahih, sehingga dia mengatakan maka sholat bagi orang yang celananya di bawah mata kaki sholatnya batal. Saya pernah ditunjukkan seorang ikhwan, ustadz, menurut ustadz sholat kalau celana sarungnya di bawah mata kaki batal atau tidak? Tidak. Ada ustadz yang bilang batal. Dalilnya saya juga lupa. Nanti saya bawakan videonya. Kemudian saya diperlihatkan videonya. Ini kajiannya apa? Kitab Al-Kabair. Maka saya buka Kitab Al-Kabair di rumah. Saya lihat tahqiqnya para ulama. Saya dapati tahqiq hadis itu adalah hadis yang tidak sahih. Hadisnya dhaif. Ada di dhaif Jami'us Shaghir. Maka karena hadis dhaif tidak bisa diambil, maka hukum tidak ada salat atau tidak sah salat bagi orang yang celananya di bawah mata kaki, ini hukumnya tidak berlaku. Adapun bila ada ustadz yang mengatakan itu hukumnya memang tidak sah, maka saya yakin dia berpegang pada hadis itu dan mungkin dia tidak tahu kalau hadisnya hadis yang tidak sahih. Apakah sah? Sah. Hanya saja berkurang pahalanya karena isbalnya. Ustadz, di rumah saya ada imam, bacaannya tidak karuan. Ara'aital ladzi jadi ara'aital laji. Idza ja jadi ijaja. Kalau suku saya isa sulsilatil abdu silsalah. Suku apa itu? Harus bisa disebut. Setelah mendengar dia, niat sholat jadi hilang seketika. Itu disebutkan lahan. Lahan itu ada dua. Kesalahan membaca Al-Quran ada dua. Ada lahan jali. Salah bisa mengubah arti. Ada lahan khafi. Salah tapi tidak mengubah arti. Contoh mengubah arti, misalnya alhamdulillah. Rabbil alamin. Atau yang tadi itu ijajul jilatil ardu jiljalaha atau isasul silatil ardu silsalaha. Itu mengubah arti. Ini lahan jali. Lahan apa namanya? Lahan jali. Ada lahan khafi. Khafi itu ya ringan atau tidak terlalu kentara. Seperti misalnya alham antara ha dengan ha. Alhamdulillahi rabbil alamin antara ain dengan hamzah. Maka ini namanya lahan khafi. Apa namanya? Lahan khafi. Lahan jali bisa membatalkan sholat bila dibaca di Al-Fatihah. Maaf. Bila ada seseorang jadi imam dan lahannya bukan lahan khafi tapi lahan jali, dan itu terjadinya pada Al-Fatihah, maka jangan sholat di belakangnya karena sholat di belakangnya tidak sah. Seperti alhamdulillah rabbil alamin. Oke? Tapi kalau lahannya, kalau Al-Fatihahnya bagus, cuma hafalan juz 30-nya itu yang rusak, maka tidak mengapa sholat di belakangnya karena ayat dan surat setelah Al-Fatihah itu sunnah saja. Anggaplah kita bilang rusak, berarti rusak sunnahnya. Sholat sah atau tidak? Sah. Paham ini? Itu yang pertama. Yang kedua, bila semuanya orang yang hadir di situ, semuanya lahan jali pada Al-Fatihah, tidak ada satupun yang bagus di antara mereka. Semua orang itu alhamdulillah semua. Maka tidak mengapa sah sholat di belakangnya, karena semuanya begitu. Maksudnya termasuk antumnya. Kalau antum tidak termasuk, maka antum boleh mengajukan diri jadi imam. Mengajukannya ke siapa? Mengajukan ke DKM-nya di luar jam sholat. Jangan pas imamnya mau maju tuh, Pak, saya aja ingat. Maaf ya, sampean alhamdulillah, saya alhamdulillah.
Tapi izin sama DKM-nya. Saya mau begini Pak, menjelaskan dulu. Imam kita ini lahannya lahan jali di Al-Fatihah lagi. Dan itu bisa membatalkan bagi orang yang tingkatannya di atas dia khususnya. Maka mohon Pak diganti dengan imam yang lain. Yang susah Pak, kalau ternyata ketua DKM-nya dialah imamnya. Atau imamnya itu imam tua. Biasanya kalau di kampung-kampung imam tua. Mau ganti dia itu setengah mati. Gak ada yang berani tunggu dia mati. Susah kali orang mau menasihati pak tuanya itu. Susah. Alhamdulillah bukan alhamdulillah. Kau tahu apa? Maka kalau itu terjadi, lahan jali di Al-Fatihah, antum menasihati tidak bisa, antum minta diganti juga nggak bisa, maka jangan sholat di belakangnya. Berarti antum cari masjid yang lain. Azan isya kan? Setiap anak ke rumah teman, anak selalu disuguhkan makanan. Dan anak tahu teman itu bekerja di bank. Ibunya penyanyi, suaminya pemain band. Kompak semua. Halalkah makanan yang disuguhkannya? Sedangkan penghasilannya, wallahu a'lam. Penghasilannya ada yang lain nggak? Nggak ada Ustaz. Memang itu satu-satunya. Bang, kalaupun dari ibunya hasilnya jadi nyanyi, bapaknya pemain band. Saya katakan tidak boleh. Karena itu semua penghasilan yang dilarang. Rasulullah SAW mengatakan, sayati qaumun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang sekelompok orang di kalangan umatku yang mereka menghalalkan yang haram, yaitu khamar, zina, sutra bagi laki-laki dan alat musik. Adapun haramnya bekerja di bank, maka itu sudah jelas, karena di bank mempraktekkan riba. Dan Rasulullah SAW mengatakan dirhamu riba ya'kulu rajul wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zaniyatan. 70.000 rupiah setara dengan 1 dirham dimakan seseorang dari jalan riba, lebih berat dosanya daripada dosa 36 kali berzina. Maka tidak boleh dimakan. Kalaupun antum mau bersilaturahim, maka antum yang bawa makanan. Terus bawa makan dari apa yang antum bawa. Mohon berikan saran Ustadz kepada teman-teman saya yang sudah ngaji dan sunnah namun masih merokok. La doror wala diror, kata Nabi. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Antum ketika merokok, antum memudaratkan diri sendiri. Sementara Allah berikan kesehatan. Nanti kalau sudah sakit baru rasa. Belum lagi antum memudaratkan orang, karena antum kalau merokok pasti asapnya ditiup. Beda kalau antum asapnya ditelan. Tapi tidak ada orang merokok asapnya ditelan. Berikutnya, coba antum bayangkan. Saya pernah nyuruh bayangkan ini di sebuah perusahaan yang tersinggunglah. Jangan bayangkan teman-teman. Saya bagi antumnya, ini Nabi dan sahabat. Ini, lu geser-geser situ enggak apa-apa. Ini Abu Jahal dan orang kafir. Saya tidak bilang antum ya. Karena waktu itu ada yang tersinggung. Masa kita dibilang Abu Jahal? Saya kan bilang seandainya. Bayangkan. Ini Nabi, Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali dan semua para sahabat yang baik-baik. Ini Abu Jahal, Abu Gosok, Abu dan semua. Orang-orang kafir. Terus antum bayangkan. Yang ini ngerokok. Nabi, Abu Bakar, semuanya. Gitu kan? Coba bayangkan. Bisa? Nabi merokok. Gak cocok. Tapi kalau Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain semuanya ngerokok. Oh ya kah? Terbunuh mereka. Cocok gak? Berarti kira-kira rokok itu cocoknya pada orang-orang saleh atau orang-orang jelek? Sudah?
Ustaz mau tanya, tanda serunya 3, tanya. Terkait dengan tidak disukainya soft sholat berjamaah di antara tiang yang memutus soft, kayak masjid ini. Apakah ketika sholat berjamaah Anda masbuk tapi softnya berada di tiang, apakah Anda mundur saja atau membuat soft sendiri? Jamaah yang dirahmati Allah, sholat dan di tengahnya ada tiang, itu dibagi-bagi. Ini masjid ya, tiangnya 2. Yang harusnya adalah standarnya tidak boleh sholat ini soft terus diputus tiang, terus soft diputus tiang, terus soft. Maka si tiang itu harus diletakkan di antara soft depannya dan belakangnya. Paham ini? Kalau tiangnya agak gedean sehingga satu sajadah cukup lebarnya, sehingga di situ orang bisa berdiri, maka jangan letakkan sajadah di situ, supaya tidak ada yang sholat di situ. Letakkan sajadah di depannya lalu belakangnya. Karena Rasulullah SAW melarang orang-orang untuk sholat dari tiang. Para sahabat dulu mengatakan, kami betul-betul dilarang dari tiang, disuruh pergi dari tiang. Jangan sholat di putus tiang. Paham ini? Itu standarnya. Sekarang penjelasan lebih rinci. Bagaimana sih yang dilarang? Yang dilarang itu adalah satu soft, tengah-tengahnya tiang, sini tiang, situ tiang. Adapun kalau tidak terputus maka tidak mengapa. Contohnya, anggaplah ada orang masbuk, dia bertiga. 1 jadi imam, 2 jadi makmum, bikinnya antara si tiang dengan dinding, tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Karena dia tak terputus oleh tiang. Begitu juga tidak mengapa apabila jumlah orangnya secukup tiang. Misalnya di antara tiang ini anggaplah 10 orang, maka 10 orang berdiri. Sini kesananya nggak ada yang berdiri, maka ini pun tak mengapa. Amin. Tidak mengapa pula apabila imamnya yang di tengah tiang, makmumnya di belakangnya. Yang intinya adalah tidak mengapa apabila tiang itu tidak memutus. Amin. Kecuali boleh tiang itu memutus apabila masjidnya nggak cukup. Misal persiapan sholat Id di lapangan Merdeka, qadarullah hujan. Orang selapangan Merdeka mau memenuhi istiqomah, masuk ke dalam sana berjubel-jubel, nggak cukup tempatnya. Terpaksa misalnya anggaplah di situ ada tiang, maka masuklah orang bersama tiang. Tiang di tengahnya soft. Ini tidak mengapa karena faktor darurat. Paham itu? Apakah sah sholat jika kita sholat pakai pakaian curian? Misalnya mungkin pernah anggap ya, mungkin dia ke matahari gitu kan, masuk ke ruang pas gitu, dicopotnya mungkin labelnya terus keluar. Atau dia lari, bunyi tet, tapi orangnya ada. Bagaimana ini? Ada khilaf ulama dalam sisi kaidah. Apakah sholat itu bisa batal dengan baju curian? Ada yang mengatakan sah karena sholat tertutup aurat meskipun hasil curian. Dan ada yang mengatakan tidak sah karena meskipun menutup aurat sejatinya itu bukan bajunya. Karena itu bukan bajunya, sejatinya dia telanjang. Amin. Dan saya pribadi lebih cenderung pendapat yang kedua. Karena sejatinya dia tidak punya pakaian. Maka sholat dengan pakaian curian itu tidak sah. Ini yang saya dengar dari guru saya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Bagaimana cara membayar pakaian yang dulu saya curi? Karena sekarang yang jual pakaian itu sudah pindah. Bersedekah atas namanya si orang yang antum curi bajunya. Terus bajunya sedekahkan, jangan dipakai lagi. Karena itu baju bukan punya antum. Kenapa antum tetap bersedekah? Karena antum telah memakainya. Dan itu bukan hak antum.
Apakah ada tuntunannya doa awal dan akhir tahun memasuki bulan Muharram? Gak ada. Bila ada tentu sudah sampai dalilnya dan tidak ada dalil. Maka kalau ada acara doa dengan awal tahun, akhir tahun, maka ini adalah acara yang tidak memiliki tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan, wa inna khairal hadi hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.